Oi, dari Provinsi Aceh, Bruek Kura. Bruek Kura adalah seorang pemuda miskin dengan wujud aneh. Wujudnya menyerupai kura-kura. Meski dengan wujud kura-kura, Bruek Kura dikenal selaku pemuda yang baik hati. Ia rajin bekerja membantu kedua orang tuanya. Orang tuanya sangat mencintai dan menyayangi Bruek Kura. Begitu pula halnya dengan Bruek Kura. Orang-orang yang mengenal Bruek Kura juga menghormati dan menyayangi pemuda baik hati itu tanpa mempedulikan wujud Bruek Kura yang aneh itu. Ketika Bruek Kura telah dewasa usianya, Bruek Kura jatuh cinta pada seorang gadis berwajah cantik, anak seorang saudagar kaya raya. Ia pun meminta kedua orang tuanya untuk meminang gadis yang dicintainya itu. Ibu Bruek Kura lantas menuju rumah gadis idaman anaknya. Orang tua si gadis serta-merta menolak lamaran ibu Bruek Kura. Mereka tidak menghendaki anak gadisnya menjadi istri seorang pemuda berwujud kura-kura yang miskin itu. Bruek Kura tidak menyerah meski lamarannya ditolak. Ia kembali meminta ibunya untuk datang ke rumah gadis idamannya. Ibu Bruek Kura terpaksa menuruti kehendak anaknya. Orang tua si gadis sangat kesal mendapati ibu Bruek Kura kembali datang dan kembali mengutarakan keinginannya untuk melamar putrinya. Dengan wajah bersungut-sungut menahan kemarahan, ayah si gadis berujar, "Tanyakan sendiri pada anak gadisku, apakah anak gadisku yang cantik wajahnya dan berasal dari keluarga saudagar kaya raya itu bersedia dinikahi seekor kura-kura yang miskin? Tanyakan langsung padanya." Ibu Bruek Kura lalu bertanya pada si gadis, "Wahai gadis yang baik, apakah engkau bersedia menjadi istri dari anakku yang berwujud kura-kura lagi miskin itu?" Sangat mengejutkan, si gadis menyatakan kesediaannya. Tak terkirakan kemarahan orang tua si gadis ketika mendengar anak gadis mereka bersedia diperistri Bruek Kura. Ayah si gadis berujar keras-keras, "Jika engkau tetap bersedia dinikahi kura-kura miskin itu, pergi engkau dari rumah ini." Si gadis tetap pada pendiriannya. Ia pun pergi dari rumah orang tuanya dan mengikuti ibu Bruek Kura. Bruek Kura dan si gadis kemudian menikah. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil yang dibangun Bruek Kura. Gubuk kecil itu berdiri tidak jauh dari rumah mewah milik keluarga si gadis. Ketika malam tiba, Bruek Kura bergerak perlahan-lahan meninggalkan istrinya yang telah tertidur pulas. Bruek Kura melepaskan cangkang kura-kuranya. Berubahlah ia kemudian menjadi seorang pemuda yang gagah. Bertubuh kuat, lagi sangat tampan wajahnya. Bruek Kura yang telah berubah wujud menjadi pemuda gagah lagi tampan itu kemudian pergi meninggalkan gubuknya. Ia lantas membeli aneka perhiasan indah dan juga barang-barang kebutuhan istrinya. Setibanya di gubuk, Bruek Kura kembali memasuki cangkang kura-kuranya setelah meletakkan semua perhiasan dan juga kebutuhan istrinya. Istri Bruek Kura sangat terperanjat ketika mendapati perhiasan indah dan aneka kebutuhannya berada di dekatnya. Ia tidak mengetahui siapa yang memberinya perhiasan indah dan aneka kebutuhannya itu. Meski ia yakin suaminya tentu yang melakukannya. Keheranan istri Bruek Kura kian menjadi-jadi. Setelah hampir setiap pagi, ia menemukan perhiasan indah dan juga kebutuhannya tergeletak di dekat tempatnya tertidur. Istri Bruek Kura ingin mengetahui siapa sesungguhnya pelakunya. Maka pada suatu malam ia berpura-pura tidur. Ia tetap berpura-pura tidur ketika Bruek Kura meninggalkan dirinya. Dengan berjingkat-jingkat ia mengintip apa yang dilakukan suaminya. Amat terperanjat istri Bruek Kura ketika melihat suaminya berubah wujud menjadi seorang pemuda yang gagah lagi sangat tampan wajahnya. Ketika suaminya pergi,
Istri Burekura segera mengambil cangkang kura-kura yang ditinggalkan suaminya. Ia menghendaki suaminya tetap dalam wujud manusia. Maka cangkang kura-kura itu lantas dibakarnya. Keajaiban pun terjadi. Seketika cangkang kura-kura itu terbakar, mendadak cangkang itu berubah menjadi sebuah rumah besar yang sangat mewah. Laksana sebuah gedung istana. Mendadak muncul pula aneka hewan ternak di belakang rumah megah itu. Berjenis-jenis hewan ternak itu telah berada di dalam kandangnya masing-masing. Ketika Burekura pulang, ia terperanjat mendapati sebuah gedung mewah di dekat tempat tinggalnya. Ia juga tidak bisa menemukan kembali cangkang kura-kuranya. Berulang-ulang ia mencari, cangkang kura-kuranya itu tidak juga ditemukannya. Sadarlah ia jika ia tidak lagi bisa menjelma menjadi kura-kura. Ia tetap menjadi manusia untuk selama-lamanya. Istri Burekura amat gembira bersuamikan Burekura yang ternyata lelaki gagah berwajah amat tampan. Bertambah-tambah kegembiraannya setelah mengetahui suaminya sesungguhnya seorang alim ulama yang sangat sakti. Masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka juga sangat gembira karena di daerah mereka terdapat seorang alim ulama yang dapat menjadi tempat mereka untuk belajar agama. Burekura dan istrinya hidup berbahagia. Keduanya hidup rukun, saling sayang menyayangi, berlimpah-limpah kekayaan yang mereka miliki, dan mereka tidak ragu-ragu untuk memberikan bantuan pada mereka yang membutuhkan. Burekura dan istrinya kemudian dikenal sebagai sepasang suami istri dermawan. Lantas, bagaimana dengan orang tua istri Burekura? Mereka benar-benar malu dan sangat menyesal. Kura-kura buruk rupa yang telah mereka tolak pinangannya dahulu ternyata adalah jelmaan seorang alim ulama yang melimpah ruah kekayaannya. Berlipat-lipat kali kekayaannya dibandingkan kekayaan mereka yang telah ternama selaku saudagar kaya raya. Mereka hanya bisa menyesali diri dan merasa malu atas perbuatan buruk mereka dahulu. Pesan moral dari kisah ini adalah jangan memandang rendah kepada orang lain. Kemuliaan dan kehormatan orang sesungguhnya tidak terletak pada kekayaan yang dimilikinya, melainkan pada sifat dan perilakunya yang baik dan terpuji. Salam Oi.